761 Oh. Sang Xia sudah membelinya. Huo Xishan menyerahkan beberapa pasang cincin kepada pemilik warung. Apa kamu ingin aku memiliki 10 jari penuh? Yan Jingyi menunjuk dengan santai. Petik 2. Dia masih menunggu ketika hati nuraninya menemukan telur merpati. Apakah ini akan mengirimnya dari warung? Pemilik warung itu awalnya sangat senang. Jarang bertemu dengan tamu yang begitu murah hati. Melihat Yan Jingyi membantah, ia pun langsung kesal. Apa yang terjadi pada orang-orang sekarang? Apakah mereka begitu pelit? Huo Xishan tidak setuju, ia mengambil gaun itu, untuk dikenakan pada Yan Jingyi. Desain cincin itu sebenarnya sangat biasa, bahkan agak mencolok, tapi Huo Xishan merasa Dai sangat tampan di tangan Yan Jingyi. Nyonya menyukainya. Lumayan, dibandingkan dengan Huo Xishan, Yan Jingyi menarik tangannya dan memakaikan cincin itu. Masih terpasang di jari telunjuk. Ternyata suami istri. Pemilik warung itu menghela napas lagi. Perempuan ini tampaknya memiliki temperamen yang buruk. Pria tampan ini sebanding dengan Kak Hang. Ia menikah di usia muda. Yan Jingyi tidak melewatkan tatapan menyesal pemilik warung. Apa yang dilihat Vienes? Setampan apapun dia adalah suamiku. Kenapa dia begitu bodoh di usia muda? Nona, kau juga pemarah. Kenapa dengan temperamenku, kau mau bilang aku pemarah? Yan Yi tiba-tiba berkata, tapi bagaimana lagi, jika aku tidak marah, dia juga milikku. Dia masih menyukai temperamenku. Huo Xishan merasa sedikit tidak berdaya, ayo kita pergi. Petik 2. Pemilik warung itu terlihat marah, tidak hanya marah, tetapi juga tidak manusiawi. Aigo, apa yang terjadi dengan pria tampan sekarang? Huo Xishan merasa senang dengan ucapan Yan Jingyi barusan. Dalam perjalanan pulang, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Yan Jingyi. Apa tindakan nyonya barusan cemburu? Aku tidak pernah cemburu dengan cuka apapun. Aku suka kecap. Petik 2. Huo Xishan tersenyum. Sudah hampir dini hari ketika mereka tiba di rumah. Villa besar itu sunyi. Ketika mereka berdua naik ke atas berdampingan dan bersiap untuk kembali ke kamar masing-masing, Huo Xishan tiba-tiba memanggil Yan Jingyi. Nyonya mau pindah. Yan Jingyi terkejut. Hah? Kamu dan aku, tinggal di luar. Petik 2. Apakah Huo Erdok ingin hidup berdua secara resmi dengannya? Tinggal di mana? Nyonya, syuting sangat sulit, di sekitar lokasi syuting juga bagus. Petik 2. Dengar, nada bicaranya begitu berani. Huo Xishan tidak pernah berpikir untuk pindah dari rumah keluarga Huo, tetapi sekarang tiba-tiba merasa bahwa tampaknya lebih baik bagi keduanya untuk tinggal sendirian. Direktur Huo, aku ingin belajar mobil. Dia sudah lama ingin belajar menyetir, tapi sayangnya dia tidak punya nyali. Aku dengar pelatih yang mengajar mobil sangat galak. Bagaimana jika dia dimarahi dan menangis? Nyonya ingin belajar naik mobil. Iya. Wei, Ai ingin pergi kemana? Katakan saja padaku, tidak perlu menyetir sendiri. Petik 2. Aku percaya padamu. 3 hari ini aku tidak ada di rumah. Aku menelepon untuk rapat dan memberitahumu. Rumah keluarga Huo memang bagus, tapi sayangnya jauh dari kota. Aku pikir kita bisa pindah ke pusat kota, dan kemudian aku bisa berkeliling kota, pergi kemana-mana. Awalnya ide ini tidak terlalu kuat. 2 hari yang lalu aku bertemu dengan Leng Yuxi. Maserati yang menyebalkan itu mengendarai mobil yang sangat menarik. Mobil yang harum dan cantik itu benar, bahkan dia merasa Leng Yuxi akan lebih tampan daripada dirinya. Nyonya sedang mengemudi, mungkin sedang memperhatikan nyawa orang lain. Petik 2. Mungkin, bukan dia yang menangis, tapi pelatih. Aku tidak peduli, aku hanya ingin memberitahumu, aku akan belajar mobil di rumah biasa. Aku ingin membeli off-road, jenis off-road yang tampan. 762 benar-benar berutang banyak. Butuh waktu 4 atau 5 jam untuk berkendara dari Senjing ke kota kelahiran Yan Jingyi. Saya mendengar bahwa industri pariwisata sedang dikembangkan di sini sekarang, dan Anda dapat melihat perubahan setelah turun dari jalan raya, yang sangat jauh dari ingatan, dan ada banyak bunga dan pepohonan di kedua sisi jalan. Kampung halaman nyonya sangat bagus. Petik 2. Yan Jingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kampung halaman saya jauh lebih indah daripada di sini. Itu adalah pegunungan hijau dan perairan hijau yang benar-benar bersih. Apapun yang baik di era modern adalah kualitas udara yang buruk. Jika kamu tampan, Direktur Huo harus lebih memperhatikan. Petik 2. Yan Jingyi tampak kurang tertarik. Huo Xishan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya.
Kalau mau kembali ke kampung halaman, Nyonya sepertinya tidak senang sama sekali. Bukan hal yang patut membahagiakan. Petik 2. Kecuali Anda kembali untuk mengambil uang, jika tidak, tempat yang penuh dengan kabut asap, untuk apa kembali? Huo Xishan terdiam sejenak, mengingat informasi tentang dirinya yang diejek oleh tetangga dan lingkungan ketika masih kecil. Tiba-tiba, dia meraih tangannya, dan Huo Xishan menyadari bahwa tangan Yan Yinyi sangat dingin. Aku akan menemanimu. Apa yang kamu takutkan? Yan Yinyi mengernyitkan alisnya, lalu mencibir dengan dingin. Apa yang perlu aku takutkan? Setidaknya, kita bisa saling pukul. Petik 2. Sangat sesuai dengan gaya istriku. Petik 2. Setelah tiba di Tongcheng, keduanya tidak segera pergi ke tempat Yan Yinyi tinggal, melainkan ke kompleks villa di kota baru. Melihat villa modern yang berdiri di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Huo Xishan. Berapa harga villa ini? Tidak mahal, jutaan. Petik 2. Direktur Huo, benar-benar tidak perlu membeli rumah di sini. Petik 2. Ini adalah kampung halaman pemilik aslinya, bukan miliknya. Lagi pula, jika Anda benar-benar ingin membelinya, Anda bisa membeli 2 kamar tidur dan 1 aula saja. Apakah ini khusus untuk membeli villa dan memelihara jamur? Nyonya pasti memiliki tempat tinggal di sini. Petik 2. Huo Xishan memang kaya. Tidak, mengapa aku tidak pernah melihatnya begitu murah hati sebelumnya? Dekorasi seluruh villa ini benar-benar sesuai dengan kesukaannya. Yan Yinyi penasaran, berapa lama rumah ini dibeli? Lebih dari setahun yang lalu, dia dan Huo Xishan masih memiliki musuh yang tidak menyenangkan. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang hubungan mereka selama lebih dari setahun ini. Tidak masuk, ini akan menjadi rumah Nyonya. Rumahnya. Yan Yinyi bingung. Asisten Wen yang berada di belakang mereka menjawab Huo Xishan sambil tersenyum. Nyonya muda, hak milik rumah ini adalah milikmu, dan kepala rumah tangga adalah namamu. Petik 2. Apa-apaan? Yan Yinyi membuka matanya lebar-lebar dan menunjuk hidungnya. Petik 2. Kamu memberiku sebuah villa. Huo Xishan mengangguk. Tidak boleh. Apakah kamu benar-benar Huo Xishan? Huo Xishan. Jangan-jangan jiwanya juga diganti. Nyonya sepertinya terkejut. Yan Yinyi cemberut dan harus terkejut. Sejak kapan Huo Erdok begitu murah hati? Kemarin, dia membeli cincin untuknya di warung pinggir jalan. Hari ini, dia langsung memberikannya sebuah villa. Masuk dan lihat. Yan Yinyi merasa sedikit senang. Tentu saja aku harus masuk dan melihat rumahku. Petik 2. Setelah makan malam, Huo Xishan untuk sementara memiliki konferensi video, dan Yan Yinyi pergi jalan-jalan sendirian. Kotanya tidak besar, dan tempat tinggalnya sekarang tidak jauh dari rumah lama sebelumnya. Menurut ingatan pemilik aslinya, setelah keluarga mereka pindah dari Tongcheng, rumah tua itu dijual oleh nenek murahan itu. Uang itu diberikan kepada keluarga paman. Hah! Keluarga itu memang berhutang banyak padanya. Tanpa sadar, Yan Yinyi sudah sampai di kota tua. Sekilas, Yan Yinyi bisa melihat bangunan 4 lantai dengan nuansa usia di depannya. Ini adalah komunitas lama dan tempat tinggal pemilik aslinya ketika sedang belajar. 763 dia adalah bintang besar. Pemilik aslinya ada di sini, sepertinya memiliki banyak kenangan. Siapa gadis ini? Dia berdandan sangat cantik. Petik 2. Apanya yang cantik? Aku pikir mungkin saja dia melakukan pekerjaan yang tidak pantas. Kalau tidak, kapan kamu melihat orang berpakaian seperti ini di komunitas kita? Hari ini Yan Yinyi mengenakan pakaian yang cukup normal. Mungkin orang-orang ini tidak mampu mengenakan pakaian mewah. Mereka bahkan tidak tahu apa itu barang mewah. Melihat dari suara itu, ada 2 bibi parubaya. Mereka seharusnya baru saja melakukan tata rambut dan bisa mencium cat rambut dari jarak 2 atau 3 meter. Tidak mungkin, aku lihat auranya cukup bagus. Lihatlah, dia juga cantik. Petik 2. Cantik apanya? Kebanyakan dia pernah melakukannya. Jika dibilang cantik, putriku adalah salah satu wanita cantik alami terbaik di komunitas kita, oke. Wanita kurus itu berkata dengan bangga. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menemukan pacar yang menjadi guru universitas? Aduh, sudahlah. Siapa yang tidak iri padamu di komunitas kita? Yuan sekarang mendapat gaji puluhan ribu sebulan, ditambah Xiao Wang, cekak. Yuana. Yan Yinyi menatap kedua orang itu. Bukankah dia tinggal di bibi Sang di sebelah? Wanita yang terkenal itu. Kebetulan putrinya juga bernama Yuan, Chen Yuan.
Tentu saja, dia sama sekali tidak selevel dengan Huo Qingyuan. Sungguh suatu kehormatan bisa memiliki menantu seperti Xiao Wang. Ingatlah untuk datang ke rumahku lebih awal untuk membantu pernikahan besok. Petik 2. Kalau begitu, kita harus datang. Apakah kita harus pergi ke rumah pria setelah menyelesaikan urusan di komunitas kita? Oh, Chen Yuan ini sudah akan menikah. 1. Ibunya adalah seorang wanita yang sombong. Chen Yuan secara alami mewarisi semua esensi ibunya. Ia pernah cemburu karena wajahnya yang cantik dan menyebarkan rumor di mana-mana. Permisi, apakah keluarga Yan Guosheng dulu tinggal di sini? Yan Jingyi masuk dan bertanya. Ketika mendengar bahwa mereka sedang mencari Yan Guosheng, kedua wanita itu segera memandang Yan Jingyi. Lampu jalan yang ada di dalam ruangan itu tidak terlalu terang, tapi cukup untuk melihat orang di depannya dengan jelas. Kamu mencari Yan Guosheng. Nada bicara Bibi Zhang tidak terlalu bagus. Kalau tidak, mengapa aku bertanya padamu apakah Yan Guosheng tinggal di sini? Mendengar itu, Bibi Zhang langsung marah. Petik 2. Ada apa dengan gadis ini? Kalau kamu tidak bisa bicara, potong saja mulutmu. Yan Jingyi tersenyum tidak marah. Petik 2. Kamu pasti wanita yang terkenal di komunitas ini, kan? Siapa namanya? Yan Jingyi berpura-pura berpikir, tiba-tiba ia menjentikkan jarinya. Oh ya, nama keluarga yang sangat unik. Lihat, aku sudah bilang kalau wanita ini bukan orang yang baik, tidak ada gading yang bisa keluar dari mulut anjing ini. Sudah waktunya kita mengurus keamanan di komunitas ini. Mengapa semua orang bisa keluar? Ding Meiling menatap Yan Jingyi, ia mengangkat kipas yang digunakan untuk menari persegi dan bersiap untuk melemparkannya ke Yan Jingyi. Yan Jingyi bereaksi sangat cepat dan menghindarinya dengan mudah. Makhluk tua yang setengah kakinya masuk ke dalam peti mati ini, apa bedanya dengan aku? Siapa yang tidak tahu kamu dan putrimu menindas putri Yan Guosheng? Kau tak tahu dia bintang besar sekarang. Di kota kecil seperti ini, sulit untuk mendapatkan bintang, terutama bintang terkenal seperti Yan Jingyi. Sekarang, setiap orang yang mengenal keluarga Yan akan keluar untuk pamer, dan keluarga Ding Meiling juga akan menikmati keuntungan Yan Jingyi. Orang-orang di komunitas mereka tahu keluhan kedua keluarga ini, tetapi orang lain tidak tahu. Keadaan pacar Chen Yuan lebih baik daripada keluarga Chen Yuan. Mengapa dia ingin menantu perempuan Chen Yuan di sini bukan karena dia mengaku sebagai kerabat jauh Yan Jingyi. 764 Nyonya, antar saja. Apa yang kamu tahu? Di mana ada dendam semalam di keluarga kita? Kita sudah berdamai dengan keluarga Jingyi. Ding Meiling mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan. Tanda tanya petik 2. Adikmu ini, kenapa kamu begitu jelek? Aku hanya ingin memberitahu Nona Yan bahwa dia akan kembali besok. Setelah itu, dia pergi tanpa menoleh. Setelah mereka pergi, Ding Meiling baru tersadar dari lamunannya. Petik 2. Dari mana wanita ini begitu tidak berkualitas? Apakah dia mengenal Yan Jingyi? Meiling, aku mengenalinya. Tas yang ada di punggung gadis itu sepertinya bernama Siang atau apa. Ding Meiling memandang wanita lain dengan jijik. Itu namanya Channel. Benar, mungkin dia benar-benar mengenal Yan Jingyi. Setelah mengatakan ini, wanita itu mendorong Meiling dengan sikunya. Petik 2. Yuana akan mengadakan pernikahan di komunitas kita besok. Jika Yan Jingyi datang, itu akan menjadi hal yang baik. Ketika hubungan kalian telah terjalin, keluarga Xiao Wang tidak akan menganggap Yuana sebagai leluhur. Mendengar itu, Ding Meiling merasa bangga. Aku sudah bilang, bagaimana bisa bertengkar? Keluarga kami juga memiliki hubungan kerabat. Aku adalah sepupu ibunya. Benar, pulanglah dan beritahu Yuan kabar baik ini. Besok, orang-orang di komunitas kita akan mengikuti keluargamu. Ketika Yan Jingyi sampai di rumah, Huo Xishan baru saja selesai sibuk. Dia sudah mandi dan sedang duduk di balkon untuk minum. Nyonya sudah lama pergi. Petik 2. Wei, Ai mencoba untuk menikmati suasana. Petik 2. Sayangnya, tidak ada cinta. Huo Xishan menuangkan segelas anggur untuknya, seorang teman lama memberikannya, Nyonya. Yan Jingyi meliriknya dan meminum segelas anggur. Petik 2. Rasanya enak. Dan satu botol lagi, bagaimana dengan hadiah pernikahan untuk Chen Yuan dan istrinya? Yan Jingyi tiba-tiba mengerti mengapa Huo Xishan memilih untuk datang ke kota hari ini. Dia sudah tahu tentang pernikahan Chen Yuan. Aku tidak bisa melihat bahwa Direktur Huo begitu peduli dengan orang-orang di kampung halamanku. Kenapa?
kamu masih berencana untuk memberikan berkah kepada mereka. Semoga, Nyonya bisa mengantarkannya. Petik 2. Yan Jini mendengus pelan sambil menatap botol anggur yang belum dibuka di atas meja. Untuk Huo Zishan, anggur ini pasti tidak murah, dan keluarga Chen tidak layak mendapatkan anggur yang begitu bagus. Kalau Direktur Huo tidak suka anggur, bisa berikan padaku. Mengapa dia ingin mengambil ini untuk orang luar? Huo Zishan menatapnya dengan dalam, kemudian baru berkata, dengarkan Nyonya. Petik 2. Kamu tidak benar-benar mengajakku ke pernikahan Chen Yuan, kan? Huo Zishan tiba-tiba meraih pinggangnya dan memaksanya untuk duduk di pangkuannya. Wei Yai memiliki dendam dan dendam, terutama, dia ingin datang ke kota tempat istrinya dilahirkan untuk berinvestasi. Petik 2. Karena itu, Yan Jini sedikit terharu. Dia meraih kerah Huo Zishan dan sedikit mengangkat matanya untuk menatapnya, seolah mereka berdua akan saling menghisap. Beberapa detik kemudian, Yan Jini mencubit wajah Huo Zishan. Petik 2. Direktur Huo, hati-hati terhadapku. Kelak aku akan bergantung padamu. Sangat mengerikan jika aku terus menempelkannya. Huo Zishan tersenyum kecil. Petik 2. Nyonya, aku akan menjaga nyawaku. Petik 2. Yan Jini menyadari bahwa hubungan mereka berdua telah banyak berubah. Dulu hanya asal-asalan baginya, toh bergantung padanya untuk makan, sekarang. Tanpa sadar dia menganggapnya sebagai miliknya. Apakah Direktur Huo merasa bahwa dia akan menyukai seseorang selain aku di masa depan? 765 Aku berencana menyimpan uang yang cukup untuk bercerai dengan Direktur Huo. Tidak mungkin. Petik 2. Sangat yakin. Huo Zishan tidak menjawab, hanya mengangguk sedikit. Tidak ada yang suka datang. Jadi maksud Direktur Huo, kamu menyukaiku. Huo Zishan melengkungkan bibirnya, suaranya sangat lembut. Nyonya Beiming bisa berpikir begitu. Petik 2. Yan Yini tiba-tiba merasa senang. Ia menyeringai dan sepasang matanya menjadi bulan sabit. Awalnya, aku berencana untuk bercerai dengan Direktur Huo setelah aku menabung cukup banyak. Petik 2. Huo Zishan mengangkat alisnya dan tersenyum. Berapa banyak yang akan kau simpan? Lebih banyak darimu. Petik 2. Dia tidak akan pernah membiarkan mantan suaminya lebih kaya daripada dirinya sendiri. Alis Huo Zishan seketika terangkat, suaranya terdengar senang. Kalau begitu, Nyonya akan kecewa. Petik 2. Dia tidak akan pernah membiarkan gadis ini memiliki kesempatan untuk menceraikannya. Direktur Huo, masuk akal kalau harta antara suami dan istri seharusnya milik bersama. Milikmu adalah milikku, milikku atau milikku. Atau bagilah hartamu menjadi setengah milikku. Apa kamu bisa membiarkan istriku memiliki kesempatan untuk bercerai? Huo Zishan mencubit pinggangnya, sayangnya, aku tidak begitu murah hati. Petik 2. Tentu saja dia tahu. Direktur Huo, katakan sesuatu yang menggelikan. Aku terpaksa menjadi nyonya muda kedua keluarga Huo, oke. Huo Zishan menggendongnya, kamu memang. Petik 2. Yan Jini mengira Huo Zishan akhirnya akan menyetir dengannya. Pria ini malah membiarkannya tidur lebih awal. Jika kamu tidak memiliki masalah dengan hal itu, kamu tidak akan mempercayainya. Keesokan paginya, Yan ini dibangunkan oleh Huo Zishan. Tidak hanya itu, dia bahkan sudah menyiapkan pakaiannya. Ini adalah gaun ungu muda dengan model rok yang sederhana, tetapi kain dan efek keseluruhannya sangat bagus. Setelah sarapan, asisten Wen akan mengantarmu ke pernikahan. Hah? Yan Jini sedang berjongkok di depan pintu kamar mandi dan menyikat gigi. Ada janji dengan wali kota Tongcheng, nanti siang asisten khusus Wen akan mengantarmu makan bersama kami. Petik 2. Huo kau kenal semua orang di kota. Luar biasa. Wali kota Tongcheng saat ini menjabat 4 tahun lalu dan merupakan wali kota yang baik. Jika tidak, bagaimana perkembangan Tongcheng bisa begitu cepat? Direktur Huo, jika aku memukul orang di pesta pernikahan, apakah aku akan ditangkap? Huo Zishan membantunya mengambil handuk dengan penuh perhatian. Aku pikir, Nyonya pasti benar-benar membela diri. Petik 2. Aduh. Bagus, bagus, jawaban ini sangat dalam. Yan Jini meminta asisten Wen untuk memarkirkan mobil di seberang kompleks. Komunitas ini sudah sangat lama, dan para penghuni saling mengenal. Setiap orang sering mengadakan pesta bendungan di komunitas ini, karena beberapa kali dinilai sebagai komunitas yang harmonis. Ironis. Pintu besi berkarat ditutupi dengan pita merah cerah,
dan ada keranjang bunga besar di kedua sisinya. Ada banyak mobil yang berhenti di pintu dan banyak orang yang berdiri. Mungkin karena suasana yang ramai di sini, ada banyak orang yang datang untuk ikut meramaikan. Yan Jingyi bangun agak terlambat. Mobil pernikahannya sudah kembali dari tadi. Poster besar tergantung di sisi kiri dan kanan gerbang. Di sebelah kiri adalah foto pernikahan Chen Yuan dan istrinya, di sebelah kanan. Yan Jingyi melihat fotonya yang diambil oleh Fang Da dan terdiam. Di bawah fotonya ada font warna-warni yang sangat non-mainstream. Terima kasih Yan Jingyi atas partisipasinya di pernikahan Chen Yuan dan Wang Jun. Keluarga Chen Yuan mungkin memiliki lubang di otaknya. Fotonya tergantung di sini, dan penampilannya langsung membunuh pengantin wanita di seberangnya. Lebih berlebihan lagi, 4 atau 5 penjaga keamanan berpatroli dengan tongkat listrik. Selanjutnya bab 766 tidak pantas mendapat pacar.